Bayangkan menghadapi tantangan terberat dalam hidup, kehilangan, rasa sakit, ketidakpastian, dan tetap menemukan cara untuk mengatasi semuanya. Bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk berkembang. Ini bukan hanya tentang sejarah kuno atau filosofi yang terlupakan. Ini adalah sesuatu yang dapat mengubah hidup Anda hari ini. Saya berbicara tentang ketabahan, sebuah filosofi yang memiliki kekuatan untuk mengubah perjuangan Anda menjadi kekuatan dan ketakutan Anda menjadi keberanian. Ini bukan pil ajaib, tetapi cara hidup yang dapat membantu Anda menavigasi kekacauan kehidupan modern dengan rahmat dan kebijaksanaan. Pikirkanlah, di dunia yang terus-menerus mendorong Anda menuju keinginan tanpa akhir dan kepuasan instan, bagaimana jika saya katakan bahwa kunci menuju kebahagiaan sejati terletak pada merangkul kesederhanaan, mempraktikkan rasa syukur, dan fokus pada apa yang ada dalam kendali Anda. Ini bukan sekadar gimmick untuk membantu diri sendiri. Ini adalah filosofi yang telah teruji dan diperkeras oleh para pemimpin hebat, para pemikir, dan bahkan kaisar. Mereka menggunakannya untuk menjalani kehidupan yang bermakna. Jadi, jika Anda pernah merasa tersesat atau sekadar ingin tahu tentang bagaimana menjalani kehidupan yang baik, tetaplah di sini. Mari selami lebih dalam ke inti ketabahan dan temukan rahasia untuk memenuhi hidup, seperti yang Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus temukan. Percayalah, perjalanan ini bisa menjadi titik balik yang selama ini Anda cari. Satu-satunya hal yang saya minta dari Anda adalah jangan melewatkan video ini. Jika Anda di sini, anggaplah diri Anda berbeda dari mayoritas, anggap diri Anda pengecualian. Sekarang, bersikaplah seperti itu dan jangan lewatkan bagian manapun dari konten ini. 1. Saya mendahulukan orang di dunia yang seringkali mengukur kesuksesan berdasarkan apa yang Anda miliki, bukan berdasarkan apa yang Anda berikan. Marcus Aurelius adalah contoh kepemimpinan sejati. Bayangkan menjadi orang paling berkuasa di dunia, di mana setiap kemewahan dan kesenangan dapat dengan mudah menjadi milik Anda. Namun, ketika dihadapkan pada salah satu krisis paling dahsyat pada masanya, sebuah pandemi yang mengancam akan melenyapkan sebagian besar kerajaannya, Marcus memilih jalan yang sangat berbeda dari apa yang mungkin kita harapkan dari seseorang sebesar dia. Daripada mengasingkan diri dalam kenyamanan istananya yang dikelilingi oleh kekayaan dan kemewahan, ia mengambil langkah yang berani dan rendah hati. Ia mulai menjual harta miliknya sendiri, harta yang tidak hanya berharga tetapi juga simbol kekuasaan kekaisaran dan status ilahi. Ini bukan sekadar isyarat, tetapi adalah garis hidup yang diberikan kepada masyarakat yang berjuang untuk bertahan hidup, masyarakat yang memandangnya bukan hanya karena kepemimpinannya, tetapi juga karena kasih sayang dan harapannya. Tindakan tidak mementingkan diri sendiri ini adalah ilustrasi nyata dari ketabahan dalam tindakan. Ketabahan, sebuah filosofi yang mengajarkan kebajikan, kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan kesederhanaan, bukan sekadar panduan teoretis bagi Marcus, melainkan cara hidup yang memprioritaskan kesejahteraan rakyatnya di atas kenyamanan dirinya sendiri. Marcus mewujudkan cita-cita tabah bahwa kekayaan sejati tidak ditemukan dalam kepemilikan pribadi tetapi dalam menjalani kehidupan yang penuh kebajikan dan pelayanan kepada orang lain. Tetapi Marcus Aurelius bukan satu-satunya filsuf yang menganut nilai-nilai ini. Pertimbangkan Aristoteles yang percaya bahwa hakikat kebahagiaan sejati terletak pada menjalani kehidupan yang berbudi luhur sesuai dengan nalar. Ia berpendapat bahwa kepuasan sejati berasal dari kontribusi kepada masyarakat dan menjalani kehidupan yang melampaui kesenangan pribadi atau keuntungan materi. Sama halnya, dengan Plato yang menekankan pentingnya raja filsuf, seorang penguasa yang dipandu oleh kebijaksanaan dan keadilan, menempatkan kebutuhan negara dan warganya di atas keinginannya sendiri. Ketika kita mengutamakan rakyat, terutama dalam saat krisis, kita melakukan lebih dari sekadar memberikan dukungan materi. Kita menawarkan harapan, solidaritas, dan rasa kemanusiaan bersama. Inilah inti dari kepemimpinan yang dicontohkan oleh Marcus Aurelius, sebuah kepemimpinan yang tidak berakar pada otoritas atau ketakutan tetapi pada pengorbanan, empati, dan komitmen yang mendalam terhadap kepentingan bersama.
2. Ada jalan yang selalu terbuka. Pernahkah kamu merasa menemui jalan buntu, seolah setiap arah yang kamu tempuh tidak mengarah kemanapun? Ini adalah pengalaman umum yang bisa membuat kita merasa frustrasi, putus asa, dan mandek. Namun, bagaimana jika saya katakan bahwa perasaan universal ini bisa menjadi sesuatu yang positif? Disinilah kearifan Marcus Aurelius menyinari sebuah kebenaran yang dahsyat. Ketika satu pintu tertutup, pintu lain terbuka. Marcus Aurelius, bersama para pemikir Stoik lainnya seperti Seneca dan Epictetus, mengajarkan bahwa hidup itu penuh dengan rintangan. Namun, rintangan tersebut bukanlah akhir dari segalanya. Di ujung jalan, justru terdapat peluang untuk pertumbuhan dan penemuan jalan baru. Stoikisme pada intinya adalah pemahaman bahwa kita mungkin tidak memiliki kendali atas peristiwa yang terjadi pada kita, namun kita selalu memiliki kendali atas cara kita merespons peristiwa tersebut. Prinsip Stoik adalah pengubah permainan karena menantang kita untuk mengubah perspektif kita dari melihat hambatan sebagai jalan buntu menjadi melihatnya sebagai pengalihan. Prinsip ini mengajarkan kita bahwa selalu ada cara lain, jalan lain yang bisa kita ambil. Ini tidak berarti bahwa jalan alternatif akan mudah atau lugas. Kadang-kadang kita perlu menggali lebih dalam, menjadi kreatif, atau mengembangkan keterampilan dan kekuatan yang sebelumnya tidak kita sadari. Mari kita pertimbangkan kebijaksanaan para pemikir besar lainnya dalam filsafat dan psikologi barat. Aristoteles pernah mengatakan bahwa tujuan seni adalah untuk mewakili bukan penampakan luar dari segala sesuatu tetapi makna batinnya. Gagasan ini selaras dengan pandangan Stoik mengenai hambatan. Bukan hambatan eksternal yang menentukan pengalaman kita, tetapi makna yang kita berikan padanya dan tindakan yang kita ambil sebagai respons. Socrates, dengan metode pertanyaannya, mengingatkan kita untuk menginterogasi keyakinan kita sendiri tentang hambatan yang kita hadapi. Dengan mempertanyakan asumsi kita dapat mengungkap jalan dan solusi baru yang tersembunyi oleh reaksi dan emosi awal kita. Pelajaran Stoik bahwa jalan lain selalu terbuka adalah tentang lebih dari sekadar mengatasi kesulitan. Ini tentang menyadari bahwa tantangan-tantangan hidup adalah bagian integral dari perjalanan kita. Tantangan-tantangan itu membentuk kita, menguji kita, dan pada akhirnya membawa kita menuju potensi maksimal kita. Ini adalah sebuah pengingat bahwa kita selalu punya pilihan, bukan pada apa yang terjadi pada kita, tapi pada bagaimana kita merespons apa yang terjadi. 3. Ambillah langkah demi langkah dalam hidup. Sangat mudah bagi kita untuk terjebak dalam siklus perencanaan, bermimpi, dan memikirkan langkah besar berikutnya. Kita seringkali menunggu saat yang tepat untuk memulai proyek, melakukan perubahan, atau mengejar impian kita. Namun, Marcus Aurelius mengingatkan kita pada kebenaran mendasar dengan kesederhanaan yang mendalam. Mengetahui saja tidak cukup, kita harus bertindak. Ini bukan hanya tentang memiliki niat atau membuat rencana, tetapi tentang mengambil langkah-langkah nyata untuk mewujudkannya. Penundaan adalah musuh kemajuan. Gagasan untuk mengambil tindakan dan bergerak selangkah demi selangkah menuju tujuan kita adalah inti dari ketabahan yang diyakini oleh kaum Stoa. Hidup sesuai dengan alam mencakup merangkul sifat kita sebagai makhluk yang dapat memikirkan rencana dan yang paling penting, mengambil tindakan. Marcus Aurelius sendiri bukan hanya seorang filsuf, tetapi juga seorang kaisar yang harus membuat keputusan dan mengambil tindakan yang mempengaruhi jutaan orang. Kata-katanya berasal dari pengalaman, mengingatkan kita bahwa jalan untuk memenuhi potensi kita ditaburi dengan tindakan, bukan hanya pikiran. Namun, bagaimana kita mengatasi kelambanan yang menghambat kita dan beralih dari bermimpi ke melakukan? Disiplin tindakan yang diajarkan oleh Stoik menawarkan panduan untuk memulai dari yang kecil tetapi mulai hari ini. Prinsip ini digaungkan dalam ajaran filsuf dan psikolog besar lainnya. Aristoteles terkenal mengatakan bahwa kita adalah apa yang kita lakukan berulang kali, maka keunggulan bukanlah suatu tindakan, tetapi kebiasaan. Ini berbicara tentang kekuatan mengambil langkah-langkah kecil yang konsisten menuju tujuan kita. Bukan tindakan besar yang menentukan karakter atau kehidupan kita,
tetapi tindakan kecil sehari-hari yang kita lakukan. Plato, melalui dialognya, mengajarkan pentingnya menyelaraskan tindakan kita dengan nilai-nilai dan cita-cita kita. Ia percaya bahwa pengetahuan sejati mengarah pada tindakan yang benar. Hal ini sejalan dengan penekanan stoik pada hidup sesuai dengan kebajikan dan akal. Dengan mengambil langkah-langkah yang selaras dengan cita-cita tertinggi kita semakin dekat dengan kehidupan baik yang dibayangkan Plato. Nasihat Marcus Aurelius adalah tentang menjalani perjalanan pertumbuhan dan pengembangan diri dengan kesabaran dan kegigihan. Ini tentang menyadari bahwa setiap perjalanan besar dimulai dengan satu langkah, apakah itu meningkatkan kesehatan kita, menulis buku, atau bekerja menuju dunia yang lebih baik. Kuncinya adalah memulai dan kemudian terus berjalan selangkah demi selangkah. 4. Buanglah kecemasan Anda di saat-saat tenang dalam hidup. Ketika hiruk-pikuk memudar ke latar belakang, kita seringkali ditinggalkan dengan pikiran, perasaan, dan kecemasan kita. Pada saat-saat inilah Marcus Aurelius memberikan kesadaran mendalam bahwa kecemasan tidak berasal dari dunia di sekitar kita, tetapi dari dalam diri kita. Wawasan ini bukan hanya pencerahan pribadi, tetapi juga landasan filosofi stoik yang mengajarkan bahwa kedamaian sejati datang dari dalam dan bahwa sebagian besar kecemasan adalah sebuah pilihan. Stoikisme mendorong kita untuk fokus pada apa yang ada dalam kendali kita. Kaum Stoa percaya bahwa meskipun kita mungkin tidak memiliki kuasa atas kejadian-kejadian eksternal, kita memiliki kendali atas pikiran, persepsi, dan reaksi kita. Perspektif ini memberdayakan kita untuk membuang kekhawatiran yang tidak perlu dan menumbuhkan kedamaian batin, terlepas dari keadaan eksternal. Namun, bagaimana kita bisa menerapkan ajaran ini secara praktis dalam situasi hidup kita? Bagaimana kita membuang kecemasan dan menemukan kebebasan sejati? Pertama, penting untuk menyadari bahwa kecemasan seringkali berasal dari keinginan kita untuk mengendalikan hal-hal yang tidak dapat dikendalikan, mulai dari kekhawatiran akan masa depan hingga stres terhadap cara orang lain memandang kita. Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa kekhawatiran ini berada di luar kendali kita dan oleh karena itu tidak boleh menyibukkan pikiran kita atau mengganggu kedamaian kita. Plato menekankan pentingnya mengenal diri sendiri, menyarankan bahwa pengetahuan sejati mengarah pada penguasaan diri. Dengan memahami pikiran dan emosi kita dapat mengidentifikasi akar penyebab kecemasan kita dan mengatasinya dengan alasan dan kejelasan. Socrates memperjuangkan kehidupan yang teruji, dengan alasan bahwa hidup yang tidak reflektif tidak layak untuk dijalani. Dengan memeriksa kecemasan kita dapat menantang validitasnya dan mengubah hubungan kita dengan kecemasan tersebut. Proses membuang kecemasan, seperti yang diajarkan oleh kaum Stoa, melibatkan perubahan perspektif. Ini mengharuskan kita melepaskan keterikatan pada hal-hal di luar kendali kita dan fokus pada respons kita. Hal ini tidak berarti mengabaikan emosi atau menyangkal perasaan kita, melainkan mengamatinya dengan sikap netral dan memilih untuk tidak membiarkan mereka mendikte kedamaian kita. Dengan demikian, kita dapat menjalani hidup dengan lebih tenang dan terkendali, memanfaatkan kebijaksanaan Marcus Aurelius dan para filsuf stoik lainnya untuk menemukan kedamaian sejati dalam diri kita sendiri. 5. Memulai dengan baik sudah setengah selesai. Memulai hari dengan langkah yang tepat dapat menentukan arah segala sesuatu yang mengikuti. Marcus Aurelius memahami hal ini secara mendalam. Meskipun memiliki tanggung jawab yang besar dan kekuatan yang luar biasa, Marcus berkomitmen pada rutinitas yang membumi dan mempersiapkannya untuk hari yang akan datang. Dia tidak bangun pagi-pagi karena kebutuhan, tetapi karena keinginan untuk memulai hari dengan tujuan. Marcus menggunakan penjurnalan bukan hanya sebagai sarana refleksi tetapi juga sebagai alat untuk menyelaraskan tindakan dan pemikirannya dengan nilai-nilainya. Pendekatan disiplin di pagi hari bukanlah tentang jadwal yang kaku, tetapi tentang memastikan bahwa setiap hari dimulai dengan kesengajaan. Prinsip, memulai dengan baik sudah setengah selesai, menekankan pentingnya memulai tugas, proyek, dan hari-hari kita dengan cara yang mempersiapkan kita untuk sukses. Prinsip ini melampaui waktu, menemukan gaung dalam kebijaksanaan banyak filsuf dan psikolog sepanjang sejarah.
Aristoteles menyoroti pentingnya kebiasaan dalam membentuk karakter dan kehidupan kita. Ia percaya bahwa keunggulan bukanlah suatu tindakan, melainkan kebiasaan. Dengan memulai hari kita dengan rutinitas yang mencerminkan komitmen terhadap keunggulan, kita memupuk kebiasaan yang mengarah pada kehidupan yang berbudi luhur dan memuaskan. Bukan tindakan besar yang mendefinisikan kita, melainkan tindakan kecil yang konsisten yang kita lakukan setiap hari. Plato mengajarkan kita tentang dunia bentuk, di mana versi ideal dari segala sesuatu ada. Meskipun kita mungkin tidak mencapai cita-cita tersebut, tindakan berjuang untuk mencapainya memunculkan yang terbaik dalam diri kita. Memulai hari dengan niat yang jelas sama dengan mengarahkan diri kita pada bentuk ideal kita sendiri, berjuang setiap hari untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Dengan menjalani hari dengan niat yang jelas, kita mengendalikan hidup kita. Kita menetapkan nada positif yang mempengaruhi segala sesuatu yang kita lakukan. Kita mengingatkan diri kita tentang apa yang benar-benar penting dan memastikan bahwa tindakan kita sepanjang hari mencerminkan prioritas dan nilai-nilai tertinggi kita. 6. Tegas terhadap diri sendiri. Menavigasi perjalanan pengembangan diri dan pertumbuhan pribadi membutuhkan keseimbangan yang halus antara kasih sayang terhadap orang lain dan disiplin terhadap diri sendiri. Keseimbangan ini terangkum dengan indah dalam ajaran Marcus Aurelius, yang menekankan pentingnya bersikap lunak terhadap orang lain dan tegas terhadap diri sendiri. Prinsip stoik ini menggarisbawahi esensi disiplin diri, yang mendorong kita untuk bertanggung jawab atas tindakan, pemikiran, dan pertumbuhan kita tanpa memproyeksikan harapan kita kepada orang lain. Jalan menuju disiplin diri adalah sebuah perjalanan solo. Ini adalah komitmen pribadi untuk menjunjung standar tertinggi bagi diri kita sendiri, untuk terus mengejar pengendalian diri, dan terus berusaha untuk mengembangkan diri. Ini bukan tentang menetapkan ekspektasi yang tidak realistis atau bersikap keras dan tidak memaafkan diri sendiri, melainkan tentang mengenali potensi pertumbuhan dan melakukan upaya sadar untuk mendekati diri ideal kita setiap hari. Marcus Aurelius mempraktikkan apa yang dia khotbahkan. Refleksinya yang didokumentasikan dalam Meditations, mengungkapkan seorang pria yang sangat berkomitmen untuk menguji kebajikan dan mengejar kebijaksanaan. Dia memahami bahwa kemajuan sejati datang dari dalam dan bahwa kita memiliki kekuatan untuk memupuk kebajikan, perdamaian, dan ketahanan melalui disiplin pemikiran dan tindakan. Etos diri yang disiplin ini digaungkan dalam ajaran para filsuf dan psikolog besar lainnya. Aristoteles berbicara tentang kebajikan sebagai titik tengah antara dua ekstrim yang dicapai melalui pembiasaan. Ia percaya bahwa dengan secara konsisten memilih jalan yang bajik, kita dapat mengembangkan karakter yang ditandai dengan keunggulan. Dalam konteks disiplin diri, ini tentang menemukan keseimbangan antara kelebihan dan kekurangan, mendorong diri kita untuk bertumbuh sambil tetap menyadari keterbatasan kita. Bersikap tegas terhadap diri sendiri, seperti yang dianjurkan oleh Marcus Aurelius, bukanlah tentang hukuman atau kekurangan. Ini tentang menjaga diri kita pada standar yang lebih tinggi dengan mengakui kapasitas kita untuk melakukan perbaikan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengaktualisasikan potensi kita. Kita harus membuat pilihan yang sejalan dengan nilai-nilai terdalam kita, bahkan ketika hal tersebut membutuhkan pengorbanan atau usaha. Nasihat Marcus untuk bersikap lunak terhadap orang lain mengingatkan kita akan pentingnya empati, pemahaman, dan kasih sayang. Ini mengakui bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab sendiri, menghadapi tantangan mereka sendiri, dan mempelajari pelajaran mereka sendiri. Dengan berfokus pada pertumbuhan kita tanpa memaksakan standar kita pada orang lain, kita tidak hanya memupuk disiplin diri, tetapi juga kebaikan dan rasa hormat terhadap keberagaman jalan yang diambil orang lain. 7. Jangan membenci orang lain. Dalam permadani rumit hubungan manusia, menghadapi orang-orang sulit tidak bisa dihindari. Ini adalah tantangan universal yang dapat menguji kesabaran kita, mengganggu perdamaian kita, dan kadang-kadang memicu kebencian. Namun, Marcus Aurelius menawarkan perspektif transformatif terhadap tantangan ini. Dia tidak melihat orang-orang sulit sebagai hambatan belaka, tetapi sebagai peluang untuk memupuk dan mempraktikkan nilai-nilai stoik seperti kesabaran,
kebaikan, dan pemahaman. Pendekatan ini bukan hanya tentang mengelola hubungan eksternal, melainkan tentang perjalanan internal menuju pertumbuhan pribadi dan penguasaan diri. Stoikisme mengajarkan kita bahwa reaksi kita terhadap peristiwa eksternal, termasuk interaksi dengan orang lain, berada dalam kendali kita. Marcus Aurelius menekankan bahwa tindakan orang lain tidak boleh mengganggu kedamaian batin atau mendikte keadaan emosi kita. Sebaliknya, menghadapi orang-orang sulit harus dilihat sebagai kesempatan untuk memperkuat karakter kita, untuk mempraktikkan kebajikan yang dijunjung tinggi oleh Stoikisme. Mengatasi keluhan atau gangguan kecil tidak berarti membiarkan perilaku negatif atau membiarkan diri kita dianiaya. Ini berarti memilih respons yang sejalan dengan nilai-nilai kita dan komitmen kita terhadap keunggulan pribadi. Carl Jung memperkenalkan konsep bayangan diri, yang menunjukkan bahwa sifat-sifat yang kita tidak suka pada orang lain seringkali mencerminkan bagian dari diri kita yang belum sepenuhnya kita terima. Dengan mengenali proyeksi ini, kita dapat mengubah pertemuan dengan orang-orang sulit menjadi momen refleksi diri dan pembelajaran, serta pertumbuhan untuk merangkul seluruh spektrum kemanusiaan kita. Pendekatan Marcus Aurelius untuk tidak membenci orang lain, namun melihatnya sebagai peluang untuk mempraktikkan kebajikan stoik, mengundang kita untuk meningkatkan interaksi dan tanggapan kita terhadap situasi yang menantang. Hal ini mendorong kita untuk mengatasi kebencian impulsif dan menumbuhkan rasa kesabaran yang lebih dalam, kebaikan, dan pemahaman. Jalan ini tidak hanya mengarah pada hubungan yang harmonis tetapi juga kehidupan yang lebih kaya dan berbudi luhur. 8. Tanyakan pada diri Anda, apakah hal ini penting? Di dunia modern yang serba cepat dan dibombardir oleh notifikasi serta tuntutan tugas yang tak ada habisnya atas perhatian kita, pertanyaan yang diajukan oleh Marcus Aurelius, apakah ini penting? Menjadi tidak hanya relevan tetapi juga penting. Pertanyaan ini mengundang kita untuk berhenti sejenak, merenung, dan membedakan antara yang penting dan yang tidak penting, membimbing kita menuju kehidupan yang memiliki tujuan dan makna. Marcus memperjuangkan gagasan untuk berfokus pada apa yang benar-benar penting, menganjurkan kehidupan yang tidak dipimpin oleh kekacauan tuntutan eksternal, tetapi oleh kejelasan nilai-nilai internal. Prinsip stoik ini dalam memprioritaskan dan berkonsentrasi pada hal-hal penting adalah alat yang ampuh untuk menavigasi kompleksitas kehidupan kontemporer. Kebijaksanaan berfokus pada hal-hal esensial digaungkan selama berabad-abad oleh para pemikir besar lainnya dalam filsafat dan psikologi barat. Aristoteles berbicara tentang jalan tengah yang diinginkan antara dua ekstrim, kelebihan dan kekurangan. Dengan menerapkan konsep ini pada pilihan dan komitmen kita sehari-hari, kita menemukan keseimbangan dengan melakukan aktivitas yang penting untuk kepuasan dan kesejahteraan kita, sambil menghindari komitmen berlebihan dan sikap apatis yang ekstrim. Plato menekankan pentingnya mengejar kebaikan, cita-cita sejati dan indah yang harus memandu tindakan serta pilihan kita. Dengan menanyakan apakah sesuatu itu penting, kita menyelaraskan hidup kita dengan cita-cita yang lebih tinggi ini, memastikan bahwa tindakan kita berkontribusi pada tujuan akhir kita berupa kebijaksanaan, kebajikan, dan keindahan. Carl Jung menyelidiki kedalaman jiwa manusia, menyoroti proses individualisasi untuk menjadi diri kita yang sebenarnya. Dengan berkonsentrasi pada hal-hal penting, kita mengupas lapisan-lapisan harapan masyarakat dan keinginan-keinginan yang dangkal, semakin mendekatkan kita pada diri sejati kita dan jalan unik yang harus kita lalui. Dalam kehidupan yang penuh dengan gangguan, mengajukan pertanyaan, apakah ini penting? Membantu kita mengarahkan perhatian dan energi kita pada hal-hal yang benar-benar bermakna, membimbing kita menuju kehidupan yang lebih fokus, terarah, dan berharga. 9. Ingatlah mantra-mantra ini. Amor Fati, cinta pada nasib adalah panggilan untuk menerima segala sesuatu yang baik dan buruk dalam hidup kita dengan penerimaan dan antusiasme. Alih-alih menolak atau meratapi tantangan yang kita hadapi, Amor Fati mengajarkan kita untuk mencintai dan melihatnya sebagai bagian penting dari perjalanan kita. Marcus Aurelius, yang menghadapi banyak kesulitan selama masa pemerintahannya, mewujudkan prinsip ini dengan menerima dan memanfaatkan keadaannya sebaik mungkin, tidak peduli betapa buruknya.
Mantra stoik ini menggemakan kebijaksanaan filsuf lain seperti Aristoteles, yang mengajarkan bahwa kebajikan dan kebahagiaan ditemukan dalam penerimaan dan upaya terbaik untuk memenuhi kondisi hidup seseorang, bukan dalam kondisi itu sendiri. Kaum Stoa percaya bahwa kesejahteraan makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan komunitas kita. Fokus pada kontribusi terhadap kebaikan bersama adalah tentang mengakui keterhubungan dan tanggung jawab kita untuk satu sama lain. Ini adalah panggilan untuk hidup secara etis, berkontribusi positif kepada masyarakat, dan mempertimbangkan dampak tindakan kita terhadap orang lain. Visi Plato tentang masyarakat ideal, di mana setiap individu memainkan perannya demi kebaikan yang lebih besar, mencerminkan nilai stoik ini. Visi ini mengingatkan kita bahwa pemenuhan sejati tidak datang dari pencarian yang egois tetapi dari kontribusi kita terhadap kehidupan orang lain. Mungkin salah satu pengingat stoik yang paling kuat adalah memento mori, praktik merenungkan kematian kita. Jauh dari tidak sehat, mantra ini adalah motivator yang kuat untuk menjalani hidup kita sepenuhnya, memprioritaskan apa yang benar-benar penting, dan melepaskan kekhawatiran sepele. Marcus Aurelius dan tentu saja semua kaum Stoa melihat kesadaran akan kematian sebagai alat untuk menghargai kehidupan dan memanfaatkan momen saat ini sebaik-baiknya. Perspektif ini juga dianut oleh Socrates, yang melihat kehidupan yang tidak teruji sebagai tidak layak untuk dijalani, menyiratkan bahwa kehidupan yang dijalani tanpa kesadaran akan keterbatasannya kehilangan kedalaman dan maknanya. Mengintegrasikan mantra-mantra stoik ini ke dalam hidup kita mengundang kita untuk hidup dengan tujuan yang lebih besar, ketahanan, dan kegembiraan. Amor Fati mendorong kita untuk menerima dan menemukan nilai dalam segala hal yang terjadi pada kita, mengubah tantangan menjadi peluang untuk berkembang. Fokus pada berkontribusi pada kebaikan bersama memperluas upaya kita untuk mencapai kebahagiaan melampaui kebutuhan pribadi kita, memperkaya hidup kita melalui kesejahteraan orang lain. Memento Mori berfungsi sebagai pengingat yang tajam untuk fokus pada pentingnya mencintai secara mendalam, bertindak baik, dan hidup bermakna, sadar bahwa waktu kita terbatas. Ingatlah bahwa perjalanan hidup ini penuh dengan tantangan dan keindahan, dan cara kita menavigasi perjalanan inilah yang menentukan keberadaan kita. Mari kita tidak hanya sekadar eksis, tetapi benar-benar hidup dengan merangkul kearifan masa lalu untuk menciptakan masa kini yang penuh makna dan masa depan penuh dengan kemungkinan. Jika pesan ini telah menyentuh semangat Anda, saya mendorong Anda untuk menjelajah lebih jauh. Tonton video yang disarankan di layar untuk melanjutkan perjalanan Anda menuju kebijaksanaan, ketahanan, dan kepuasan. Bersama-sama, mari kita menapaki jalan kebajikan yang dipandu oleh cahaya kebijaksanaan stoik yang tak lekang oleh waktu. Terima kasih karena telah menjadi bagian dari cahayanya kehidupan, dan sampai waktu berikutnya, teruslah mengembangkan benteng batin Anda.